أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang terpenting maka apa? Bapak-bapak yang soleh ini harus mulai memperbaiki dirinya, mencetak dirinya menjadi seorang yang soleh. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi bagaimana di situ kisahnya Nabi Khidir ya. Pada saat itu Nabi Musa sedang berguru kepada Nabi Khidir, yaitu ketika di sana ada sebuah dinding dari rumah itu yang miliknya anak yatim, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan dijelaskan di situ ayahnya adalah dulunya orang yang soleh. Iya. Maka dijelaskan di sana, wa amma al-jidar fakana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma solihan. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, yang di bawahnya itu tersimpan harta bagi anak yang kedua tersebut, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita akan melanjutkan di malam ini pelajaran kita, kitab yang kita pelajari yaitu kitab adab. Kemarin telah sampai kepada adab pendidikan anak-anak kita, adab tarbiyatul aulad. Yang pertama kemarin ya, yaitu mendidik istri kita menjadi istri yang solehah. Kalau yang masih bujangan, maka memilih istri yang solehah. Iya, ini afidina azakumullah. Taib. Yang kedua, di antara tuntunan dan bimbingan dalam mendidik anak-anak kita, yaitu an yakuna al-ab salihan hatta yantafi' al-walad biidnillahi ta'ala. Seseorang bapak hendaknya memperbaiki dirinya menjadi ayah yang soleh, sehingga nanti anak-anaknya akan mengambil manfaat dari kesolehannya itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin ibu ya, ini pondasi. Kalau pengen anak-anak kita soleh, solehah, maka ibunya harus dimulai belajar agama dengan sungguh-sungguh menjadi istri yang solehah. Iya. Dan kemarin sudah kita jelaskan, kalau seorang istri bisa 4 hal itu saja sudah sangat bagus. Masih ingat enggak? Sholat 5 waktu. Terus apa lagi Pak Goni? Puasa Ramadan. Terus yang ketiga, wa ta'az zaujaha, mentaati suaminya dalam hal yang baik-baik, yang taat, kebaikan. Wa hafizat farjah, kemudian bisa menjaga kehormatannya, berhijab dengan syar'i, kemudian ya berhati-hati berinteraksi dengan yang bukan mahram. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW, sampai dikatakan qila laha udkhulil jannah min ay abwabi syi'ti. Katakan kepada istri tersebut, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana. Ya, maka ngajari istri itu 4 hal itu dulu. Nah, suruh sholat, suruh untuk apa? Puasa, suruh mentaati suaminya, karena disebutkan suami itu adalah jannatuki wa naruki, jannah ataupun surga dan nerakamu. Kalau seorang istri taat pada suaminya, maka apa? Surga. Kalau membantah, maka bisa jadi neraka dalam hal ketaatan. Ya. Maka yang kedua, sebagai pondasi untuk mendidik anak-anak kita adalah seorang bapak dalam memperbaiki dirinya menjadi ayah atau bapak yang soleh, sehingga nanti anaknya ini bisa
tularan atau mencetak anak-anak yang solehah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana bapak-bapak yang soleh itu akan berdampak kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, mulai dari diri kita masing-masing. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jauhkan dirimu, wa ahlikum nara, kemudian baru keluargamu dari siksa api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, alaiha malaikatun giladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, jauhkan dirimu, keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang malaikat-malaikatnya keras, tidak mau membangkang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Maka dijelaskan dalam sebuah syair, faqidu syai' la yu'ti. Orang itu kalau nggak punya nggak bisa memberi. Betul tidak? Kalau kamu nggak punya duit, dimintain duit, nggak akan bisa ngasih duit. Kamu nggak punya makanan, kok gaya pengen ngasih makanan kepada anak-anakmu, ya nggak bisa, nggak punya. Ya, kamu sendiri tidak soleh, tapi pengen berusaha keras, anak-anak soleh, mungkin saja bisa, tapi sangat kecil. Karena apa? Faktor tauladan, faktor keberkahan, faktor kebaikannya sedikit. Tapi dijelaskan kalau kita menjadi seorang bapak yang soleh, insya Allah nanti anak-anak kita itu akan ngikut. Ya, minimal kita sudah membimbingnya. Kalau tidak ikut, toh kita sudah selesai tugasnya. Tetap nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saya ajari, sudah saya nasihati, sudah saya arahkan dari anak dan istri saya, tapi masih bangkang, itu misalnya. Maka apa? Kita terlepas dari beban syariat. Ya. Yang terpenting setelah ibu-ibu yang soleh dicetak, maka apa? Bapak-bapak yang soleh ini harus mulai memperbaiki dirinya, mencetak dirinya menjadi seorang yang soleh. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana di situ kisahnya Nabi Khidir ya. Pada saat itu Nabi Musa sedang berguru kepada Nabi Khidir, yang Nabi Khidir memiliki hikmah yang lebih ya pada saat diceritakan ini, yaitu ketika di sana ada sebuah dinding dari rumah itu yang miliknya anak yatim, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan dijelaskan di situ ayahnya adalah dulunya orang soleh. Iya. Maka dijelaskan di sana, wa amma al-jidar fakana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma solihan. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, yang di bawahnya itu tersimpan harta karun ya bagi anak yang kedua tersebut, yang yatim tersebut, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seseorang lelaki yang soleh itu keturunannya akan dijaga ya, keturunannya akan dijaga. Nah, maka dijelaskan di situ dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang lelaki yang soleh akan dijaga keturunannya. Di antaranya sebab karena bapaknya itu takwa, kemudian karena sebab ibadahnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barokahnya itu mengalir kepada anaknya. Ya, karena orang yang soleh itu yang keluar dari lisannya aja baik-baik, hatta dia dijelekin orang pun tetap keluar yang baik. Ya, dan ini jarang. Kebanyakan orang itu kalau nggak diperhatikan saja sudah sakit hati. Ya, apalagi disakiti, tambah sakit hati. Jarang orang-orang yang memiliki hikmah ketika dia disakiti malah memberi. Ini jarang. Hanya orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang benar.
Ya. Maka dikatakan oleh Sa'id bin Zubair dari jalan Abdullah bin Abbas ya rahimahullah atau rahimahullah dalam menerangkan ayat ini, yakni wa hifdzan bisolahi abihima, dan ini sebagai bentuk penjagaan karena kesalehan bapak mereka berdua ya, sehingga anaknya beruntung. Ini afidina asakullah. Dan keberuntungan itu Masya Allah ya, nikmat minallah subhanahu wa ta'ala, dan itu biasanya dianugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu sudah bertakwa, tahu-tahu itu ada jalan aja. Ada jalan aja. Kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, keberuntungan. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ketika kita menjalankan amalan-amalan yang baik, di akhir ayat disebutkan la'allakum tuflihun. Ya, seperti dalam surat Ali Imran misalnya. Ketika seorang itu sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Gitu. Wahai orang yang beriman, sabar kamu, kuatkan kesabaranmu. Bersiap-siaplah di perbatasan negerimu. Ya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya, ini afidina azakullah. Maka seorang bapak yang soleh akan menurunkan anak-anak yang soleh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa kana min sukrillah lihadal ab as-soleh ayyakuna ru'ufan bi abnaihi. Maka yang demikian ini diantara bentuk terima kasih atau balasan Allah terhadap bapak yang soleh tadi. Karena dia apa? Memiliki kasih sayang kepada anaknya. Dia doakan, Rabbik firli wali walidayya, iya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, kepada bapaknya. Akhirnya bapaknya pun mendoakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini doanya bapak-bapak yang soleh, termasuk ibadur rahman, yang di sana mengandung faedah bahwasanya demi Allah perhiasan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi itu ketika memiliki keturunan-keturunan yang soleh-solehah. Ya. Maka dikatakan Syekh di sini, ketika bapak itu adalah seorang yang soleh, maka Allah akan balasi kepadanya karena kasih sayangnya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, barokah bagi anak-anaknya, yaitu anaknya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kemarin, bagaimana kalau seseorang ini hidupnya adalah untuk ibadah. Dalam kitab Tauhid kemarin kita pelajari, siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, untuk ibadah, jama' Allah syamlah, nanti urusannya itu ditata, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ja'alu al-ghina fil qalbi, dijadikan hatinya itu kaya, artinya qanaah, cukup, merasa cukup. Ya, wa atatu dunya wa yarghima, nanti dunia itu akan datang mengemisnya. Ya, atau sebaliknya, ngejar dunia terus tapi nggak dapat malah nggak ibadah kan. Ini yang keliru. Kan seharusnya karena dunia ini ya kita anggap pelayan kita manfaatkan. Maka apa? Ditaruh di tangan. Jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, jangan kamu taruh dunia di hatimu, tapi taruhlah dunia di tanganmu. Jangan di hatimu. Karena apa? Kalau kita punya banyak ditaruh di tangan dari dunia tersebut, tidak akan menjadi beban. Ya. Tapi sedikit kamu taruh di hati, bahkan kalau nggak punya pun kamu taruh di hati, kamu pikirin terus siang malam, kok nggak naik-naik iki gajiku, kok nggak naik-naik ini produksiku dan seterusnya. Akhirnya apa? Stres nanti. Ya, terbebani dunia. Kan tujuan kita ibadah, akhirat. Kenapa kita harus terbebani dunia? Dunia itu cukup untuk makan, untuk minum, untuk apa? Nah, pakaian, ibadah, sudah selesai. Ya, sudah ada rumah,
Nah, mau cari apa lagi? Sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang Islam, wa ruziqa kafafa, diberikan rezeki yang cukup, ya, wa qana'atu fima ata, kemudian dia qanaah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga orang-orang dari kalangan para suami yang soleh, Allah akan membalasi untuk anak-anaknya yaitu kebaikan dan barokah, ya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, juga karena yakni keikhlasannya di dalam dia mengarungi kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala.